Salam sehat, salam harmoni. Selamat datang kembali adik-adik di perkuliahan Mekanika Dasar. Pada kesempatan ini kita akan membahas gerak dalam bidang. Gerak dalam bidang yang dibahas di sini ada dua. Yang pertama tentang gerak peluru dan yang kedua adalah gerak melingkar. Gerak peluru. Oke. Bisa adik-adik cermati video fenomena sehari-hari tentang contoh-contoh gerak peluru. Kun Aguero kepada Messi dan gol Messi pada Copa America 2021. Tentunya adik-adik pecinta sepak bola ya sangat tahu dan familiar dengan pemain sepak bola yang terkenal yaitu Lionel Messi ya. Nah, ini bisa diperhatikan di sini adik-adik gerakan bola tadi itu melengkung ya. Jadi geraknya seperti gerak peluru. Inilah yang dinamakan gerak peluru atau parabola. Gerak peluru merupakan suatu gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Gerak peluru atau parabola adalah contoh gerak dua dimensi yang merupakan perpaduan gerak lurus beraturan pada arah sumbu horizontal dan gerak lurus berubah beraturan pada arah sumbu vertikal. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada contoh lagi adik-adik, yaitu seorang yang sedang bermain basket. Pertama, ini bisa diperhatikan ya. Berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut tertentu terhadap garis horizontal. Oke adik-adik, jadi di sini tampak ya gerakannya melengkung. Nah seperti ini adik-adik. Jadi ini ya. Jadi ini adalah salah satu contoh gerak parabola juga. Jadi demikian tadi adik-adik tentang fenomena-fenomena gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi bola yang ditendang oleh pemain sepak bola membentuk lintasan parabola, kemudian juga tadi bola basket yang dilempar ke ring basket juga membentuk lintasan parabola. Jadi tadi sudah disampaikan juga bahwa dalam gerak parabola ini merupakan salah satu contoh gerak dalam bidang di mana perpaduan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, bagaimanakah sih komponen dari gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan ini? Di manakah sih dicirikannya, ke arah sumbu X atau ke arah sumbu Y-nya yang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan? Maka kita bisa ketahui sebentar lagi ya di penjelasan konsepnya. Sebelum itu cek dulu simulasinya adik ya. Jadi di sini ditampilkan juga simulasi. Misalkan ini adalah contoh dari gerak parabola di mana satu benda dilempar pada ketinggian tertentu dari tanah ya. Jadi lintasannya membentuk lintasan di sini setengah parabola ya. Kemudian kalau ini jadi satu benda dilemparkan dari ketinggian tertentu, kemudian sampai menyentuh tanah, begitu bendanya, maka dia akan juga menempuh lintasan parabola seperti ini. Oke. Nah, kita bisa sekarang oke, simulasi ini juga bisa adik-adik perhatikan ya. Nanti ada 3 buah bola dengan warna yang berbeda. Nah, ini diperhatikan coba lintasan dari bola berwarna hijau ini sebenarnya perpaduan dari gerak benda yang ke sini ya, ke arah sumbu X, kemudian juga gerak benda ke arah sumbu Y. Jadi bisa diperhatikan lebih rinci. Nah, seperti ini. Jadi di sini itu adalah ini gerak parabola ya dari titik puncak ya menuju ke tanah ya. Nah, ternyata sebenarnya itu mengalami gerak lurus beraturan ke arah sumbu X, kemudian gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan tertentu, yaitu percepatan gravitasi bumi ya yang mempengaruhi gerakannya ini ke arah sumbu Y. Ini negatif ya, ini negatif. Jika kita ambil titik di sini adalah 0,0. Jadi seperti ini ya. Nah, oke, gerakannya. Inilah analisisnya ya. Jadi ini mencerminkan vektor kecepatan di titik-titik tertentu pada benda yang mengalami gerak parabola. Jadi ke arah sumbu X ini adalah
mengikuti dari gerak lurus beraturan. Jadi benda mengalami gerak lurus beraturan sebenarnya ke arah sumbu X-nya, kemudian ke komponen Y-nya itu mengalami gerak lurus berubah beraturan. Di mana besarnya V0 ini, jika diuraikan ke komponen vektornya ya, ke sumbu X dan sumbu Y di sini, V0X ini bernilai V0 cos theta, kemudian V0Y ini bernilai V0 sin theta. Oke, demikian bisa kita lihat, kita cermati, sehingga sampai di titik tertinggi, gitu ya, di titik tertinggi ini, di mana hanya ada vektor komponen vektor kecepatan ke arah sumbu X saja bernilai V0X tetap ya. Tetapi V0Y di titik tertinggi itu bernilai 0, sesaat bernilai 0. Kemudian nanti bertambah lagi nilainya, tetapi arahnya berlawanan dengan arah yang tadi. Kalau di awal ini kan menuju ke sumbu Y positif V0Y-nya, tetapi ketika setelah melewati titik puncak ini, V0Y itu adalah ke sumbu Y negatif. Nah, dari penggambaran ini kita bisa menurunkan persamaan gerak parabola di masing-masing komponen vektor kecepatannya ya. Oke, di komponen X itu benda mengalami gerak lurus beraturan, maka besar kecepatannya itu tetap V0 cos theta gitu ya, tetapi arah kecepatannya arah kecepatannya juga konstan ya, seperti tadi ya, bisa kita cek lagi ini ke kanan ya, ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan ke kanan terus. Oke. Nah, kemudian kita cari besarnya jarak horizontal atau jangkauan gitu ya, jangkauan yang dicapai oleh benda selama bergerak itu dirumuskan dengan X sama dengan V0 cos theta T. Ini adalah waktunya ya, selang waktu selama bergerak. Jadi ini penurunannya bisa adik-adik cermati kembali ya, penurunan dari konsep gerak parabola ini dalam komponen X. Kemudian pada komponen Y-nya, ini mengikuti gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan yang mempengaruhi di sini adalah percepatan gravitasi bumi gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa juga turunkan persamaan kecepatannya gitu ya sebagai fungsi waktu di sini ya. Yaitu nilainya adalah V0 sin theta, ini V0Y minus GT. Nah, ini yang menyebabkan nanti semakin lama ketika sampai di titik puncak itu nilai V0Y-nya di sini adalah bernilai 0 untuk sesaat. Nah, dari sini kita bisa juga nanti turunkan persamaan gerak parabola, berapa sih ketinggian maksimum yang dicapai oleh benda ketika bergerak, gitu ya, bisa modifikasi dari persamaan ini ya. Kemudian juga berapa sih jarak gitu ya, jarak horizontal yang dicapai oleh benda ketika mencapai titik tertinggi ataupun jarak horizontal terjauh yang dicapai oleh benda. Nah, itu nanti dengan cara mencari nilai T dulu, T yang dicapai waktu untuk mencapai titik tertinggi dan waktu untuk mencapai jarak terjauh. Seperti itu. Jadi setelah dimodifikasi akan ditemukan persamaannya. Bisa cek kembali ya di modulnya nanti ya untuk adik-adik belajar menurunkan persamaannya, kemudian nanti menggunakan persamaan gerak parabola tersebut dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan fisika yang berkaitan dengan gerak parabola. Nah, setelah adik-adik mempelajari tentang gerak parabola ini, apa sih sebenarnya nilai-nilai kehidupan ya, nilai-nilai harmoni kehidupan yang bisa adik petik dari konsep gerak parabola ini? Yaitu bahwa yang kita tahu dalam kehidupan ini gitu ya, setiap orang itu pasti nanti akan mencapai titik puncak kehidupannya gitu, kesuksesan yang luar biasa gitu ya, di mana kesuksesan setiap orang akan berbeda-beda karena jalan kehidupan setiap orang memang berbeda-beda gitu ya. Dan kita sebagai manusia tidak akan bisa gitu ya membedakan atau membandingkan agar kehidupan kita sama persis dengan kehidupan orang lain, karena setiap orang punya takdirnya sendiri, nasibnya sendiri. Jadi kita sebagai manusia di sini harus tetap gitu ya berupaya untuk bagaimana mengubah gitu ya, mengubah nasib agar menjadi lebih baik gitu ya. Jadi ketika sudah berada di titik atas tetap ingat dengan nilai-nilai kehidupan, sehingga ketika berada kembali di titik yang bawah gitu ya, karena roda selalu berputar, roda kehidupan ya, kita tidak akan menjadi terpuruk sekali. Adik-adik. Nah, contoh soal di sini akan kita perlihatkan, ada satu contoh soal. Misalkan sebuah benda dilemparkan dengan sudut elevasi 37 derajat. Jadi membentuk sudut ya, membentuk sudut.
tertentu ketika benda dilemparkan dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Jadi di sini diminta menghitung kecepatan dan posisi benda setelah bergerak selama setengah sekon. Jadi di sini sebenarnya bisa dicari ya, seperti tadi persamaannya ada V0x, kemudian di sini juga ada V0y ya, bisa kita cek gitu ya. Kita langsung masukkan ke persamaan tadi, ini V-nya berapa, dengan T sudah diketahui ya di soal, jadi dapat Y-nya sekian, kemudian V0x-nya dapat sekian. Nah, dari sini ketika kita mencari berapa sih kecepatan benda pada saat sudah bergerak selama setengah sekon, itu adalah dapatnya 8,06 meter per sekon. Oke. Sehingga jaraknya ya kita tinggal masukkan ya, jarak horizontal V0x dengan ya dikalikan dengan waktunya ya, waktu tempuhnya, kemudian begitu juga dengan Y, Y-nya dimasukkan ke persamaan GLBB ini ya, P0YT min setengah GT kuadrat. Jadi titik koordinat benda ketika sudah bergerak selama setengah sekon adalah 4,14 untuk sumbu X-nya 4 meter, kemudian untuk sumbu Y-nya 1,75 meter. Jadi ini salah satu contoh dari aplikasi gerak parabola ya dalam permasalahan-permasalahan fisika. Oke adik-adik, demikian tentang gerak parabola. Jadi nanti kita bisa lanjutkan ke topik selanjutnya, yaitu tentang gerak melingkar. Oke. Oke, tentang gerak melingkar. Nah, ini ada tradisi mayunan di Bali ya, di Desa Tenganan ini adik-adik ya namanya. Nah, ini berputar begini ya, jadi perhatikan gerakannya ya adik-adik ya. Jadi ketika memperhatikan gerak melingkar itu partikelnya yang diperhatikan ya. Jadi misalkan saja kita ambil di sini ada ini perempuan tadi ya. Kemudian juga di sini di permainan biang lala ini Dek, ini misalkan satu titik ini kita perhatikan gerakannya terus berputar ya. Jadi pada kemudian ini juga sepeda ya, kita perhatikan pada titik ini mungkin yang berwarna orange ini sebagai partikelnya dengan jari-jari tertentu ya. Jadi ada banyak sekali sebenarnya fenomena-fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep gerak melingkar yang sering kita amati gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, nah ini sebagai contohnya, misalkan lagi ada wahana ontang-anting ya. Oke, wahana ontang-anting di mana ini ya benar-benar memicu adrenalin ya ketika adik-adik ingin menaiki ontang-anting ini. Oke. Oke, adik-adik bisa perhatikan di sini ya animasinya. Jadi ketika berada di titik ini punya kecepatan linear di sini V1 begitu ya. Kemudian juga di titik ini punya kecepatan linear V2. Ternyata besarnya antara P1 dan V2 ini besar kecepatannya atau yang disebut dengan laju ya, besar kecepatannya itu sama. Tetapi yang berbeda adalah arah kecepatannya. Jadi arah vektor kecepatan ini berubah-ubah. Nanti perubahan arah vektor kecepatan inilah yang menyebabkan gerakan benda ini tidak lagi bergerak lurus. Kalau digerak lurus itu kan arah dari vektor kecepatannya tetap gitu ya. Jadi kalau ke kanan terus, makanya bisa bergerak lurus. Nah, kalau ini di setiap titik berubah. Kalau kita ambil bagian jadi perubahannya itu yang benar-benar tetanya itu kecil ya di sini ya, maka akan tampak bahwa sebenarnya arah dari perubahan vektor kecepatan ini adalah menuju pusat gitu ya, menuju pusat. Jadi yang hijau ini ya, menuju pusat ke sini. Jadi kalau kita apa namanya? Kita ambil yang tetanya kecil ya, gambarkan. Jadi ada perubahannya itu menuju pusat.
Nah, inilah nanti perubahan kecepatan. Jadi konsepnya kalau perubahan kecepatan itu adalah persatuan waktu adalah percepatan. Nanti akan kita kenal dengan yang disebut dengan percepatan sentripetal. Jadi, nah, sini ya. Oke, di sini ditekankan lagi. Nah, ini konsepnya ya. Jadi ada perubahan kecepatan persatuan waktu ini yang akan memunculkan besaran yang namanya percepatan. Mana dalam gerak melingkar ini kita kenal namanya dengan percepatan sentripetal yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Oke. Nah, ini ya yang tadi Ibu sempat bahas ya tentang percepatan sentripetal. Jadi besarnya kecepatannya konstan sama. Tetapi yang berubah-ubah setiap perubahan posisi ini adalah arah vektor kecepatan. Ini menimbulkan besarnya suatu besaran baru gitu ya yang namanya percepatan yang selalu menuju pusat lingkaran. Oke, nanti hubungan theta, rs, kemudian dengan ini juga v dengan delta dengan as gitu ya percepatan sentripetal. Adik-adik bisa lebih cermati lagi di modul yang sudah dibagikan adik-adik ya. Oke. Ada satu contoh soal yang diberikan pada media ini. Oke, kita bahas bersama ya. Misalkan ini sebuah bola ya bermassa 150 gram, di ujung sebuah tali diputar secara beraturan membentuk lingkaran horizontal ya, dengan radius 0,6 meter ya, atau ini 60 cm. Seperti pada ini ya, pada gambar 4.6 di modul ya, bola membuat dua putaran dalam waktu 1 sekon. Oke, berapa besarnya percepatan sentripetalnya? Oke, jadi di sini ya kita bisa cari dulu kecepatannya berapa ya, besar kecepatannya gitu ya. Kemudian kita bisa mencari besarnya percepatan sentripetalnya di sini. Dengan hubungan tadi ya, AS sama dengan V kuadrat per R. Oke, jadi demikian adik-adik. Kalau ingin belajar lagi di sini disajikan lagi contoh soal yang lainnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi oke. Jadi adik-adik demikian tadi ya yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini mengenai gerak dalam bidang. Untuk lebihnya menambah pemahaman konsep adik-adik bisa cermati lagi di modul dan juga belajar dari berbagai sumber yang terkait dengan konsep gerak dalam bidang, sering-sering latihan soal dan sebagainya sehingga pemahaman konsep adik-adik juga menjadi lebih mendalam lagi. Terima kasih adik-adik, sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya ya, membahas konsep selanjutnya.